Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita memulai untuk menjelajah kimia hari ini ya, kita memulai dengan memanjatkan doa terlebih dahulu. Mari bersama kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, berdoa cukup. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya nih teman-teman di sini, adakah yang tidak hadir? Coba dicek kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Oh enggak ya, atas bawah ya. Oke, semua hadir? Hadir, Ibu. Hadir. Oke, alhamdulillah kalau semuanya hadir. Oke, nah jadi hari ini ya, sesuai dengan judulnya, kita akan menjelajah kimia bersama-sama. Oleh karena itu teman-teman yang masih ada barang-barang lain di meja selain pembelajaran kimia, minta tolong untuk diletakkan, disimpan terlebih dahulu gitu ya. Dan kalau ibaratkan otak kita punya lemari-lemari ya, lemarinya kita tutup dulu nih. Nah, kita buka lemari kimia ya, supaya kita siap nih untuk belajar kimia hari ini gitu. Sudah semuanya sudah siap? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya Ibu ada foto nih ya teman-teman ya. Nah, foto apa ini kira-kira ya? Sirup boleh. Teh. Terus apa lagi? Ini apa yang kiri? Blazer atau kayak es di kutub gitu ya. Nah, teman-teman kira-kira adakah persamaan dari kedua gambar ini? Apa? Sama-sama dingin. Iya. Ada kan dingin karena ada apa? Ada esnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan nih, esnya itu apakah tenggelam atau di permukaan di atas? Di atas, mengapung ya? Nah, teman-teman pernah nggak kepikiran atau teman-teman pernah memperhatikan kenapa es bisa mengapung di atas air? Padahal biasanya kalau ada benda-benda ya di atas air itu benda padat pasti akan tenggelam gitu. Nah, pernah kepikiran nggak? Atau baru terpikirkan hari ini? Baru kepikiran ya? Iya. Nah, jadi teman-teman, kenapa kok es batu ya, es batu ataupun es di kutub itu tidak mencair, tidak tenggelam ya teman-teman. Nah, ternyata karena adanya gaya tarik antar molekul yang terjadi antara atom H pada molekul H2O dengan atom O pada molekul H2O yang lain. Nah, di kasus tadi ya, di es teh ya atau es sirup ya, kemudian di salju. Nah, ini H2 atom hidrogen yang ada pada es. Nah, itu akan berikatan dengan oksigen yang ada pada air gitu. Nah, sehingga hal tersebut yang membuat esnya itu tadi ya menjadi agak longgar. Nah, sehingga massa jenisnya itu menjadi kecil. Nah, karena perbedaan keelektronegatifan yang besar, jadi antara hidrogen dan juga oksigen ya teman-teman, perbedaan keelektronegatifannya itu besar. Nah, ada yang masih ingat keelektronegatifan itu apa? Kemampuan suatu unsur atau atom untuk menarik elektron dari yang lainnya kepada dirinya sendiri gitu ya. Nah, jadi perbedaan antara hidrogen dan oksigen itu negativitasnya besar, maka menyebabkan terjadinya gaya elektrostatis yang kuat antar molekul yang disebut dengan ikatan apa? Hidrogen. Iya. Nah, karena ikatan hidrogen tadi nih teman-teman yang membuat kenapa es itu bisa memiliki massa jenisnya lebih kecil dan es kemudian mengapung gitu. Sudah jelas ya. Jadi tidak heran lagi ya kenapa es itu bisa mengapung gitu ya. Nah, seperti tadi kita sudah menyinggung ikatan hidrogen. Jadi hari ini kita akan bersama-sama mempelajari lebih dalam nih tentang ikatan hidrogen gitu. Nah, ini kita disambut senyum oleh molekul ini ya. Nah, oke, selanjutnya jadi harapannya teman-teman setelah pembelajaran dengan Bu Anita hari ini, yang pertama teman-teman mampu menjelaskan pengertian dari ikatan hidrogen dengan tepat. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis ikatan hidrogen pada suatu ikatan kimia dengan tepat gitu. Oke, nah ini masih seputar ikatan kimia ya teman-teman ya. Nah, kalau sebelumnya kita telah belajar gaya intramolekul, ada 3, ikatan ion, kovalen, dan logam.
Nah, kita masuk ke intermolekul. Kemarin kita sudah belajar tentang gaya van der Waals ya. Kemudian hari ini kita akan berlanjut jadi ke ikatan hidrogen gitu. Oke, teman-teman. Nah, ikatan hidrogen, ada yang tahu apa itu ikatan hidrogen? Tadi sudah Ibu singgung sedikit ya. Apa? Atom H. Atom H kenapa? Atom H-nya, Mbak Fikni? Berikatan dengan atom lainnya ya. Iya, kemudian karena mempunyai perbedaan keelektronegatifan yang tinggi. Ya, jadi betul sekali, terima kasih ya Mbak Fikni sudah membantu menjawab. Jadi ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi antara atom hidrogen atau H ya dengan atom yang lainnya yang mempunyai perbedaan keelektronegatifan yang tinggi, seperti contohnya tadi dalam es batu ya, ada oksigen, kemudian nitrogen atau fluor atau F. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di gambar ini. Nah, seperti namanya ya, intermolekul. Nah, kalau internasional itu kan berarti luar negeri. Kalau intermolekul berarti luar molekul ya, atau dalam molekul yang berbeda. Contohnya ini ada H2O, H2O. Nah, kalau misalnya H dan O ini kan intramolekul ya. Ini namanya ikatan kovalen ya. Nah, kemudian antara molekul H2O yang satu dengan yang lainnya itu akan membentuk ikatan lagi yang disebut intermolekul. Nah, ikatan itu disebut ikatan hidrogen. Nah, jadi contoh dari ikatan hidrogen adalah seperti pada es batu. Jadi teman-teman bisa mudah mengingat es batu. Es batu itu apa sama apa? H2O sama H2O. Nah, itu contoh dari ikatan hidrogen yang paling mudah teman-teman ingat ya. Gitu. Kemudian yang kedua ada HF dan HF gitu. Nah, dari pengertian ikatan hidrogen dulu ini teman-teman, adakah yang mau ditanyakan? Belum, sudah paham ya? Sudah paham. Oke. Lanjut. Oh, ini terlewatnya harusnya kebalik ya. Nah, jadi ikatan hidrogen teman-teman ternyata lebih kuat daripada gaya antar molekul yang lainnya. Seperti kalau kemarin kita belajar gaya van der Waals ya. Jadi ternyata gaya London, dipol. Nah, itu gaya intermolekul ikatan hidrogen itu yang urutan pertama yang paling kuat ya. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan gaya intramolekul itu ikatan hidrogen lebih lemah daripada ikatan kimia kovalen dan ion gitu. Oke, selanjutnya. Nah, jadi dalam ikatan hidrogen itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada dua ya yang mempengaruhinya ya. Yang pertama apa Mas Angga? Perbedaan. Iya betul. Yang kedua apa Mbak Naya? Banyaknya ikatan hidrogen yang terjadi atau unsur hidrogen yang ada. Iya betul sekali. Terima kasih Mas Angga dan Mbak Naya ya sudah membantu. Nah, yang pertama yang disebutkan Mas Angga tadi perbedaan keelektronegatifan. Jadi semakin besar perbedaan keelektronegatifan-nya, maka ikatannya akan semakin kuat juga tentunya ya. Jadi garis lurus gitu, linear. Kemudian yang kedua, semakin banyaknya unsur hidrogen yang ada, atom H-nya ya. Nah, itu ikatan hidrogen yang semakin banyak juga, maka ikatannya itu akan semakin kuat. Nah, coba kita ke contohnya ya. Nah, di sini ditulis adalah H2O itu lebih banyak ikatan hidrogennya dan juga lebih kuat dibandingkan dengan HF ya. Nah, gambarnya di sini. Nah, ada dua, H2O dan HF. Kita bisa lihat yang pertama dulu, yang gambar atas, H2O. Nah, H2O, ini H2O. Hanya, kalau H2O yang tengah dulu, hanya ada berapa? Ada dua. Nah, masing-masing H ini, maka dia akan bisa mempunyai kecenderungan untuk berikatan dengan molekul yang lainnya, yaitu kalau H berarti sama O ya. Nah, karena hanya ada dua, nah kemudian jadi bisa mengikat O dari molekul H2O yang lain, mengikat O dari molekul H2 yang lain ya. Kemudian O juga bisa mengikat H yang lainnya. Jadi semakin banyak kemungkinan untuk terjadinya ikatan hidrogen gitu. Sedangkan kalau HF ya teman-teman ya, HF ini hanya ada berapa? Ada satu ya, ada satu di sini. Nah, misalnya kita pasangkan dengan HF yang lainnya. Nah, antara HF dan juga H ini ternyata perbedaan keelektronegatifan-nya itu tidak sebesar antara H dan juga O. Maka kalau bisa dibandingkan H2O dan HF,
itu perbedaan elektronegatifan dan juga ikatan hidrogen yang terjadi itu lebih banyak dan lebih kuat yang H2O gitu. Nah, sampai di sini adakah yang mau bertanya? Sudah. Ini ya berarti sudah paham ya. Nah, kalau gitu ini dari dua ini nih. Dari dua ini coba. Manakah yang termasuk ikatan hidrogen? Nah, di sini di kiri ada H2O banyak. Kemudian di sebelah kirinya lagi itu ada NaCl yang banyak juga ya. Nah, kira-kira mana yang termasuk ikatan hidrogen? Yang satu atau yang dua? Yang satu. Kenapa? Karena Ada atom H dan O. Nah, betul sekali teman-teman ya. Kemudian kalau NaCl itu kenapa kok bukan ikatan hidrogen? Termasuk ikatan yang betul sekali. Kenapa Mbak Lia? karena dia dari atom logam. Ya, dari logam dan logam. Jadi bukan termasuk membentuk ikatan hidrogen gitu ya. Oke, nah selanjutnya nih. Kayaknya tadi supaya kita lebih semangat lagi nih buat explore kimianya, teman-teman bisa disiapkan device-nya, bisa HP ataupun tablet, misalnya teman-teman bawa, kemudian buka Google dan search www.kahu.it atau bisa masukkan kode di sini. Sebentar, stop. Oke. Nah, ini masih loading, teman-teman bisa dibuka dulu Kahoot-nya. Nah, kemudian bisa di-scan atau diketik PIN-nya gitu, kodenya, kode games-nya. Oke. Fik. Siapa nih Fik? Fik nih ya. Najwa, Nai. Mas Rian. Mbak Hana. Ria, siapa ini Ria? Oh, Mbak Okta ya. Sudah semuanya bergabung? Oh, belum. Mbak Alia belum. Ya. Sudah ya? Sudah semua? Oke, Ibu mulai 1, 2, 3. Oke, jangan lupa baca basmalah dulu nih. Oke, sip. Oke, mulai. Nah, untuk pilihannya ada di ini ya, di device masing-masing. Jadi bisa dilihat. Waktunya 10, 9, 8, 7, 6. Bikin deg-degan ya kalau Ibu sambil bacain ya. Oke. Nah, 4 orang menjawab massa jenis es lebih kecil dari air. 3 orang menjawab massa jenis air sama dengan massa jenis es. Oke. Yang betul yang biru. Nah, tadi Ibu jelaskan ya. Kalau misalnya sama-sama massa jenisnya, gak mungkin kalau esnya terapung ya. Ya, jadi yang 3 orang menjawab kuning ini yang betul adalah yang kecil ya, lebih kecil gitu. Kita next. Oh, ini ada pertanyaan Ria, Mbak Okta ya. Oke. True or false nih? Benar atau tidak ya ini ya? Oke, 1 orang salah. Ini salah ini karena nggak teliti atau karena apa ini ya? Ini cuma 1 orang nih soalnya ya. Ya, jadi betul ya teman-teman ya ikatan hidrogen. Kemudian next. Mungkin kita 1 lagi ya. Kemudian kita beralih ke selanjutnya. Ikatan hidrogen lebih kuat dibandingkan ikatan kovalen dan ikatan ion. Apakah betul? Jawabannya adalah salah ya teman-teman. Ikatan kovalen, ikatan hidrogen kalau dibanding kovalen sama ion itu lebih lemah, tapi lebih kuat dibandingkan gaya Van der Waals. Iya. Iya, oke. Oke, kita sampai di sini dulu. Oke. Nah, tadi dari gamesnya nih teman-teman, kira-kira apa insight baru dan juga dari pembelajaran sama Ibu, apa insight baru yang kalian dapatkan? Hidrogen. Ya, hidrogen antara atom H dan yang lainnya gitu ya. Oke.
Oke, jadi alhamdulillah kita sudah mempelajari ikatan hidrogen hari ini. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah, bil alamin. Ibu akhiri kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.